Halo, Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Sri pada materi pembelajaran IPA 6. Ya, kali ini tema 6 yang akan membahas menuju masyarakat sehat dengan subtema 1 lingkungan sehat, masyarakat menjadi sehat. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pubertas ya. Nah, pubertas ini pada masa remaja ya dialami oleh manusia yang akan berkembang biak. Ya, seperti juga makhluk hidup yang lain ya. Manusia itu mengalami perkembangbiakan. Nah, untuk apa manusia berkembang biak? Tentunya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah ya. Anak-anak masih ingat kan tujuan makhluk hidup berkembang biak? Yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, pada kali ini manusia merupakan makhluk hidup yang juga berkembang biak ya. Manusia berkembang biak secara generatif. Nah, kemudian manusia akan mengalami masa pubertas terlebih dahulu sebelum mengalami perkembangbiakan ya. Nah, kita tahu manusia tumbuh dan berkembang dari balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Nah, pada fase pertumbuhan dan perkembangan manusia kita bisa lihat pada gambarnya ya. Balita dimulai dari 0 sampai 5 tahun. Anak-anak umurnya 6 sampai 10 tahun. Remaja 18 dan sebelumnya 11 sampai 18 tahun ya. Dewasa apabila disebut dewasa itu berumur 19 sampai 50 tahun. Dan lansia, lanjut usia lebih dari 50 tahun ya, anak-anak. Itulah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tentunya kita harus membedakan ya, apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Apakah sama artinya? Nah, untuk mengetahui artinya, kita buka slide berikutnya. Kita akan mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ya, anak-anak. Nah, pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Nah, kalau ukuran dan jumlahnya semakin banyak sel kita, maka badan kita akan tumbuh tinggi, tambah besar ya. Nah, pertumbuhan manusia itu terjadi dari masa dalam kandungan sampai kita dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, sudah kita berhenti tumbuh. Nah, ya, pada manusia pertumbuhan itu dapat berhenti ya sampai dewasa. Nah, pertumbuhan manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti makanan, kebiasaan olahraga, dan genetik dari orang tua. Nah, makanya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk ya, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan genetik dari orang tuanya. Itu adalah pertumbuhan. Nah, tapi pertumbuhan itu tidak bisa balik sifatnya ya, dari yang kecil tumbuh menjadi tinggi. Nah, nanti tidak bisa pendek lagi, tidak bisa kecil lagi. Dia ukurannya tetap, kalau sudah tumbuh tinggi dia tetap tinggi. Nah, tingginya seberapa? Kalau misalkan tingginya 2 meter. Nah, nanti setelah dewasa dia tetap 2 meter. Ada yang tingginya cuma semeter ya. Nah, tetap terus kalau sampai dewasa dia tingginya semeter ya, semeter terus ya. Tidak bisa turun, tidak bisa bertambah atau berkurang. Itu adalah pertumbuhan. Nah, pada waktunya nanti akan berhenti sendiri tumbuh ya. Anak-anak mudah-mudahan mengerti. Nah, oke anak-anak,
Kemudian kita akan mengetahui apa itu perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan organ tubuh ya. Perubahan organ tubuh dan fungsinya menuju kedewasaan. Proses ini berlangsung terus dan pada saat tertentu dia akan menurun fungsinya. Tidak berlangsung terus, tidak berkembang lagi. Dia akan fungsinya akan menurun ya. Nah, contohnya seperti pada organ pencernaan. Nah, pada waktu kita bayi ya, kita hanya bisa makan makanan yang halus. Nah, kenapa? Karena kita belum punya gigi. Organ pencernaan kita belum berfungsi secara optimal. Nah, setelah dewasa, gigi sudah tumbuh, lambungnya sudah kuat, badannya sudah besar. Nah, kita bisa makan makanan yang keras. Nah, namun nanti setelah tua, ya gigi kita akan satu persatu akan ompong, akan tua kembali dan akan memakan makanan yang halus kembali. Nah, itu contoh dari perkembangan. Dia dapat menurun fungsinya. Begitu juga fungsi otak kita, ya. Waktu kecil kita belum bisa berpikir yang susah-susah. Matematika kita bingung, kali-kalian berapa ini ya. Nah, tapi kalau kita sudah belajar, kita berkembang otaknya. Nah, akhirnya pada saat SMA kita ditanya kali-kalian sudah hafal, itu gampang. Kita mengerjakan pekerjaan pelajaran matematika waktu SD mudah karena otak kita sudah berkembang ya. Nah, nanti pada saatnya sudah tua, sudah dewasa, kita akan mengalami penurunan fungsi otak. Kita mulai pikun, mulai lupa, ya, pusing berpikir yang keras-keras. Ya, itu merupakan proses dari perkembangan. Ya, tentunya masih banyak lagi contoh-contohnya. Organ di dalam tubuh kita kan banyak, ya kan? Ada organ pencernaan, organ perkembangbiakan, organ pernapasan, dan lain-lain, ya. Nah, perkembangan pada organ perkembangbiakan, nah pada masa pubertas ini sudah mulai berfungsi, sudah mulai menuju dewasa, ya. Pada masa pubertas ini organ perkembangbiakan kita sudah berfungsi secara sempurna, ya. Yang laki-laki dan perempuan sudah berkembang secara sempurna. Nah, sudah bisa melakukan proses perkembangbiakan. Nah, makanya kita harus mengetahui apa itu pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Nah, nanti pada saatnya kalau kita sudah dewasa, proses organ perkembangbiakan kita akan menurun, tidak bisa lagi punya anak, ya kan? Nah, itu merupakan penurunan dari perkembangan dari organ perkembangbiakan manusia. Ya, mudah-mudahan anak-anak mengerti tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, manusia untuk melestarikan jenisnya, ia selalu melakukan perkembangbiakan. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, prosesnya dengan melalui proses generatif atau melalui perkawinan. Nah, pada perkawinan terjadi proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, seperti itu kan anak-anak ya. Proses perkembangbiakan generatif, ada sel kelamin jantan yang disebut sperma dan sel kelamin betina yang disebut ovum. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan dengan proses generatif atau melalui perkawinan. Ya, kita harus mengetahui dulu proses perkembangan pada manusia ya, sebelum melakukan perkembangbiakan. Nah, prosesnya ada empat masa, ada 4 proses ya. Yang pertama adalah masa balita. Pada masa ini biasanya manusia mulai belajar berbicara, merangkak, berdiri, berjalan ya. Pada masa balita.
Yang kedua adalah masa remaja. Masa remaja ini masa puber. Nah, masa pubertas. Nah, nanti akan terjadi perubahan fisik baik laki-laki maupun perempuan karena hormon seksualnya mulai berfungsi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah masa dewasa. Pada masa ini manusia berpikir untuk bekerja, untuk hidup mapan dan mempunyai keturunan, ya. Kemudian pada masa lansia, masa usia lanjut terjadi penurunan fungsi alat-alat tubuh organ pada manusia, ya. Keempat itu merupakan proses perkembangan pada manusia. Nah, kali ini masa pubertas itu merupakan masa akil balik ya, anak-anak. Masa akil balik pada remaja. Nah, pada wanita usianya biasanya 9 sampai 15 tahun. Nah, tapi pada laki-laki lebih lama nih, lebih belakangan. Usianya masa pubertas 12 sampai 17 tahun untuk anak laki-laki ya. Itu nanti kalau kamu berpikir Mas pubertas apa ya? Nah, berarti masa akil balik kamu sudah harus melakukan kewajiban-kewajiban untuk diri sendiri ya, seperti sholatnya tidak boleh tinggal, kamu puasa harus dibayar, kalau tidak melakukan puasa, sudah wajib melakukan puasa, sholat ya, mengaji, dan harus hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Nah, karena apa? Karena pada masa ini organ-organ seksual kita untuk perkembangbiakan itu sudah berfungsi secara sempurna. Ya, kamu harus hati-hati, harus merawat, harus tahu ciri-ciri fisik kita, ciri-ciri yang ada di badan kita kalau kita sudah mengalami pubertas, ya. Pada masa ini terjadi perubahan fisik ya, tapi itu merupakan perubahan yang sekunder, baik dialami oleh laki-laki maupun perempuan, ya. Perubahan fisik ini berguna untuk perkembangbiakan, ya. Misalkan tumbuh bulu, badan dada terasa besar, ya kan? Nah, itu perubahan fisik itu berguna untuk perkembangbiakan. Nah, ada perubahan primer, tapi tidak terlihat, secara fisik tidak terlihat ya pada tubuh kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, perubahan primer itu hanya kita sendiri yang tahu, ya, tapi semuanya mengalami, ya. Perubahan primer pada laki-laki akan mengalami mimpi basah. Nah, kemudian perubahan primer pada perempuan akan mengalami menstruasi. Tentunya kamu sudah sering mengetahui ya, itu merupakan sesuatu yang normal. Tidak perlu takut dan tidak boleh berlebihan menyikapinya. Tidak boleh juga ngata-ngatain temen ya yang baru puber, yang baru dapat mens, atau itu merupakan suatu proses yang normal, yang alami, yang akan dialami dan dirasakan oleh semua manusia. Nah, justru kalau kita tidak mengalami ini, tidak mengalami pubertas, kita harus bertanya-tanya, wah berarti kita nggak normal dong. Gitu. Nah, kita harus berarti kita sakit, kita harus berobat ke dokter. Ya, masa pubertas adalah masa akil balik pada remaja yang akan dialami oleh semua orang. Oke anak-anak, makanya jangan takut ya mengalami masa pubertas. Nah, kita akan melihat perubahan fisik pada anak perempuan ya yang telah mengalami masa pubertas. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah pinggul membesar atau melebar dan payudara membesar ya di dadanya. Kemudian tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Kemudian meningkatnya emosi. Nah, karena meningkatnya hormon, ya kan? Emosi itu artinya apa?
emosi jiwa, apa ya namanya ya, perasaan di dalam jiwa. Ada yang merasa ingin diperhatikan, ada yang merasa kesel, ada yang merasa eh, mencari jati diri, merasa sudah besar gitu. Ya, itu merupakan emosi-emosi yang timbul di dalam diri kita karena meningkatnya hormon. Nah, ya, merasa ingin bergerak terus, merasa aktif, ya, sedang aktif-aktifnya. Nah, sehingga ada hormon-hormon yang meningkat. Kelenjar keringat pun akan meningkat. Timbul keringat akan keluar secara berlebihan. Nah, makanya kadang kalau kita tidak bersih, tidak merawat diri, kita akan bau badan gitu ya, karena hormon keringat kita akan meningkat. Ya, begitu juga jerawat di muka, kelenjar minyak meningkat, tumbuh jerawat di muka. Ya, kita harus rajin bersih-bersih karena meningkatnya hormon. Itu ya, masa pubertas yang akan dialami oleh laki-laki dan perempuan. Nah, perubahan fisiknya mungkin kamu bisa lihat sendiri. Nah, ya, sekarang perubahan fisik pada laki-laki pada masa pubertas, yaitu suaranya membesar, dada menjadi bidang, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu, dan mengalami mimpi basah. Ya, kamu kalau lihat anak laki yang sudah mengalami pubertas akan berkumis, tumbuh cambak ya, ada jakun. Oh ya, tumbuh jakun di lehernya. Nah, ya, itu merupakan ciri-ciri dari perubahan fisik pada laki-laki yang telah mengalami pubertas. Ya. Nah, pada anak perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, dan menstruasi dan mimpi basah akan diterangkan pada pelajaran berikutnya ya, anak-anak. Nah, demikianlah anak-anak apa itu tentang pubertas. Nah, mudah-mudahan kamu lebih jelas ya. Nah, pubertas itu merupakan masa di mana organ-organ perkembangbiakan manusia telah berfungsi secara sempurna. Masa akil balik pada masa remaja ya. Nah, itu adalah masa pubertas. Nah, kemudian untuk menguji pemahaman kalian pada tema 6 ini, nah, kalian coba kerjakan 5 soal yang akan Ibu berikan. Setelah mendengar penjelasan Ibu tadi ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pubertas ya? Bukan fase perkembangan manusia. Ada berapa tadi? Kemudian tuliskan 2 contoh dari proses pertumbuhan. Nah, kemudian tuliskan ciri-ciri fisik pubertas sesuai dengan jenis kelamin kamu. Ya, kamu tuliskan ada 4 ciri-cirinya. Nah, kemudian apa saja kewajiban yang harus kamu lakukan setelah mengalami pubertas. Ya, jangan lupa ya mengerjakannya pada link yang akan Ibu kirim via WA ya. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mengisinya dengan benar. Nah, insya Allah Ibu akan memberikan nilai yang benar, yang bagus kalau kamu mengerjakannya dengan benar. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan dan melihat video pembelajaran dari Bu Sri. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.